Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami membaca firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau menampakkan diri-Mu kepada Musa dan Kau berbicara kepada Musa. Hari ini juga kami memohon supaya Engkau juga berbicara kepada setiap dari kami melalui firman yang kami baca, melalui khotbah yang kami dengar ya Tuhan, dan melalui gerakan hati yang Roh Kudus boleh kerjakan di antara setiap kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita hari ini melanjutkan dari Keluaran 3 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan Keluaran 3 ayat 13 sampai yang ke-16. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu." Dan mereka bertanya kepadaku, "Bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir." Saudara, kita membahas ya kesempatan yang lalu itu ketika Musa dipanggil oleh Tuhan di dalam semak yang terbakar dan dia memberikan argumen-argumen kepada Tuhan gitu ya. Yang pertama adalah, "Jadi pergilah engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar daripada Mesir." Kita sudah membahas yang lalu ya. Yang pertama adalah Musa berdalih, "Who am I? Siapakah aku sehingga aku bisa menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel? Saya nggak punya kemampuan apa-apa Tuhan." Dan Tuhan memberikan jawaban. Jadi dari setiap sanggahan daripada Musa, Tuhan memberikan jawaban. Dan jawaban Tuhan kepada sanggahan Musa yang pertama adalah, "Ya memang kamu nothing Musa, but I will be with you." Tetapi aku akan menyertai engkau. Memang kamu nggak bisa apa-apa, tetapi aku yang akan menyertai kamu. Lalu yang kedua, sanggahan yang kedua adalah Musa itu berkata kepada Tuhan ya, "Tetapi siapakah namamu? Apakah namamu?" gitu. Kalau yang pertama tentang who am I, siapakah aku? Yang kedua adalah tentang who are you Lord gitu. Who are you gitu. Jadi ini tentang signifikansi nama daripada Tuhan. Nah, ini yang kita akan bahas secara lebih mendalam pada hari ini tentang nama ya, tentang nama Tuhan. Bagaimana sih kita memanggil nama Tuhan? Apakah Tuhan Allah, Yesus gitu. Nah, di dalam Perjanjian Lama biasanya ada dua ya yang sering disebut ya, yaitu Tuhan, Tuhan secara huruf kapital, dan juga Allah. Nanti kita akan bahas itu. Tetapi seringkali kalau di dalam pembahasan nama itu dimulai dengan kenapa pembahasan nama itu penting. Kan di dalam zaman modern kita sering mendengar what is it in a name. Karena ini kutipan yang sangat terkenal dari Shakespeare ya. Apalah arti sebuah nama gitu. Saudara, kalau saudara tahu kutipan ini ya, lengkapnya adalah seperti ini. Mawar, kalaupun kita ganti namanya jadi sesuatu yang lain, mawar itu tetap sama wanginya. Itu dari satu novel yang Shakespeare tulis tentang Romeo dan Juliet. Jadi mawar, kalau diganti namanya jadi mewer gitu ya. Nggak langsung otomatis jadi bau, itu bunganya bakal tetap wangi. Walaupun jadi mewer, jadi mawar atau apapun namanya gitu, akan tetap bagus dan indah dan wangi gitu. Nah, si Juliet mengeluarkan kalimat ini ketika dia bertemu dan jatuh hati kepada Romeo di dalam sebuah pesta. Dan dia kesemsem sama Romeo, terus baru tahu ketika kenalan nama belakangnya Romeo itu adalah Montagu. Dan ternyata itu adalah nama dari klan musuh bebuyutan daripada si Juliet, yaitu Capulet ya. Jadi dua klan ini, Capulet sama Montagu ini berantem terus-menerus, musuh bebuyutan. Dan
anak-anak mereka, yaitu satu Romeo, satu Juliet, jatuh cinta gitu. Dan mereka tahu, wah ini berbahaya, ini nggak bisa gini. Tetapi ya kalau cinta sudah berkata, apapun bisa diterobos. Maka si Juliet berkata, kenapa gue jatuh cintanya sama Romeo ya? Dia membayangkan, coba kalau Romeo itu nggak ada Montague-nya ya di belakangnya, nggak ada embel-embel nama belakangnya gitu. Memangnya nama itu pentingnya apa sih? Kan yang gue jatuh cinta itu Romeo-nya, bukan orangnya, bukan klannya gitu. Gak ada hubungan dengan keluarganya. Jadi seakan-akan dia bisa dengan gampang mau mencoba memisahkan nama dari orangnya. Orang dari identitasnya begitu ya, nama dari identitasnya. Yaitu pemikiran Juliet ya, seorang remaja yang diperkirakan umur 13 tahun gitu. Yang mencoba berfilosofi tentang nama itu tidak penting. Tapi kita tahu ya, kalau di dalam ceritanya nanti Romeo dan Juliet akhirnya mati bersama-sama. Dan ternyata kesimpulan dari novel itu ya tidak semudah itu Ferguson untuk mengganti nama. Karena ternyata kamu jatuh cinta sama Romeo, kamu tetap tidak bisa memisahkan Romeo daripada identitas Montague-nya dia. Dan akhirnya itu yang membuat dia mati dan kamu juga mati. Gitu. Jadi kisah cintanya ini berakhir tragis dan mereka sadar nama itu bukan cuma sekedar label ya, label pembeda. Seperti saudara ke Starbucks, nama kita itu cuma label pembeda ya, dari waiternya yang tanya, Kak Udin, cappuccino-nya sudah siap Kak Udin? Nah, itu yang membedakan siapa yang ngambil cappuccino berikutnya. Tapi kita tahu di dalam tradisi Timur Dekat kuno, nama itu memang identitas. Nama itu bukan hanya identitas, nama itu signifikan karena itu menggambarkan seluruh sejarah di belakang maupun juga harapan dan prospek ke depan. Dan kita tahu ya, bahkan di dalam zaman sekarang pun kita orang-orang tua ya menamakan anak-anak punya arti kan ya, punya arti sesuatu ya, punya arti yang khusus gitu, yang syarat dengan makna tentang apa yang kita inginkan dari anak ini gitu. Dan orang tua sering memakai tokoh-tokoh Alkitab yang dipikir keren atau baik atau yang menjadi harapan dari orang tua. Misalnya dari A sampai Z itu ada ya, Abraham, Barnabas, Christopher, Daniel. Tapi kalau F agak susah saudara. Karena F di Alkitab cuma 2 nama, mulai dengan F. Felix dan Festus. Dua-duanya ini gubernur Romawi yang mengadili Paulus. Jadi kurang bagus ya F. Jadi setelah itu kita tahu ya nama-nama anak-anak sekarang bagus-bagus gitu. Karena penuh dengan makna. Nggak kayak zaman saya sebelumnya. Kadang-kadang kalau ditanya namamu apa? Ya Heru. Nggak ada artinya gitu. Tapi nama sekarang kemarin anak saya ikut ini ya, sekolah dari kindergarten gitu. Namanya keren-keren saudara. Karina, Dexton, Karis, Leon, Briella, Elle, Emily, Mikaela, Reiko, Beatrix, Joshua. Nanti nggak ada lagi yang namanya Budi, Heru, Aludin, itu nama bakal punah saudara. Nama-nama yang tanpa arti gitu. Nama-nama yang keren-keren ini nih ya, yang ya dari negara Eropa atau bahkan Jepang, kadang-kadang dari Spanyol, Rafael gitu. Itu ya ada itu semua yang punya makna tertentu begitu. Dan itu ya nama-nama. Dan kita nggak mau kan kasih nama anak sembarang nama yang punya konotasi negatif. Misalnya kasih nama Absalom gitu. Atau Yudas. Atau Haman. Nggak ada kan ya? Saudara punya teman nama Haman? Yudas? Absalom? Kenapa? Karena kita tahu tiga orang itu semua end up digantung kan ya. Mati tergantung. Dan kita nggak mau anak kita satu saat nanti juga nasibnya sama seperti mereka bertiga. Jadi kita lihat nama itu identitas. Karena itu ya saudara di dalam Alkitab yang namanya nama itu identik dengan nasib seseorang. Jadi ketika Tuhan intervensi di dalam hidup seseorang, misalnya ketika dia intervensi dengan hidupnya Abraham dan dia sekarang sudah menjadi
seseorang yang mengemban misi Tuhan, maka Tuhan mengubah namanya. Abram diubah menjadi Abraham. Nanti Sarai diubah menjadi Sarah. Yakub diubah menjadi Yakub si penipu menjadi Israel, seseorang yang bergumul dengan Tuhan. Abram itu nama cukup bagus gitu ya, bapak yang ditinggikan, exalted father. Tetapi nggak cukup saudara, karena dia sekarang punya misi yang lebih besar, menjadi Abraham yang artinya bapak banyak bangsa. Jadi ini bukan cuma sekedar label yang baru, tetapi ini identitas baru dan takdir baru. Nama itu so important, menyatakan tentang siapakah orang itu dan segala sesuatu tentang orang tersebut. Jadi ketika Musa bertanya ya, bagaimana tentang namamu? Bagaimana tentang namanya kalau nanti orang Israel tanya, siapa yang mengutus aku? Siapakah nama Tuhan tersebut gitu. Ini bukan berarti Musa nggak tahu nama Tuhan. By the way, siapa namamu ya? Sama seperti kita kalau suka kelupaan nama. Saudara kalau kelupaan nama orang, dia kenal ya, Pak Heru. Terus saya lupa, siapa ya? Dan kita suka pakai trik-trik, kenalin yuk, kenalin. Gitu ya, kenalin teman, terus dia sebut, oh iya baru tahu Marco kan tadi ya. Itu ya, kita seakan-akan lupa. Nah Musa bukan seperti itu ya, Musa bukan seperti lagi hilang ingatan, siapa ya namanya ya. Ini loh Allah nenek moyangku, tapi kan udah 400 tahun Tuhan, wajar dong kalau saya lupa namamu. Bukan saudara, ini bukan tentang hilang ingatan atau lost memory, tapi ini di dalam konteks penderitaan bangsa Israel pada zaman itu. Musa lagi bertanya tentang apa sih signifikansi namamu Tuhan? Kalau mereka tahu tentang namamu, so what gitu, so what. Jadi pertanyaan Musa itu kalau di dalam bahasa Ibraninya ya, para komentator bilang, itu Musa nanyanya itu di dalam bahasa aslinya itu bukan Meshimka, yang artinya siapa namamu. Biasa kalau orang kenalan, orang Yahudi kenalan, mereka akan berkata Meshimka. Siapa namamu? What's your name? Gitu. Maka kita sebut nama kita. Tapi Musa waktu nanya kepada Tuhan, dia bukan memakai kalimat tersebut. Dia memakai kalimat Mahshemo. Itu adalah diterjemahkan sebagai apa arti namamu? Atau apa pentingnya nama Anda? Atau apa yang membuat Anda? Itu signifikansi dari nama. Bukan cuma sekedar label namanya, tetapi so what kalau orang tahu tentang namamu begitu. Maka Tuhan juga menjawab ya. Tuhan menjawab di ayat ke-14. Coba boleh ditampilkan ke ayat 14 dan 15. Ada ini ya, ada slide yang saya sudah siapkan. Di ayat 14 kan dia berkata ya, bukan itu apa slide yang saya sudah siapkan. Yang I am who I am sama Lord. Nah itu kalau di dalam bahasa Indonesianya kan adalah ayat ke-14, dia memperkenalkan dirinya, aku adalah aku. Lalu akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Lalu ke ayat 15, Tuhan Allah nenek moyangmu. Gitu. Nah dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan sebagai I am who I am. Aku adalah aku itu I am who I am. Lalu akulah aku itu I am. Dan nanti Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Alkitab Tuhan gede, itu adalah Yahweh, YHWH, yang adalah nama personalnya Tuhan. Jadi kita bisa lihat di dalam sini ya, kata Yahweh itu akar katanya persis dengan aku adalah aku. Masih bisa ditampilkan slide yang sudah dipersiapkan? Saya coba membawa saudara untuk lihat ke dalam bahasa aslinya gitu ya. Di dalam bahasa aslinya itu ketika aku adalah aku, bahasa aslinya itu arti ini dia memakai kata ehye ya. Ehye, aser, ehye. Dan itu sebenarnya sama, ehye sama Yahweh itu sama. Cuman ehye adalah ketika Yahweh berbicara tentang dirinya. Yahweh adalah ketika orang lain berbicara tentang nama Yahweh, nama Tuhan gitu. Jadi ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, bukan yang banyak itu ya, yang banyak yang ada 5 lajur. Nah itu digambarkan, nah ya ini ya, di ayat ke-14 kan I am who I am gitu ya. Lalu dia lanjut lagi dengan I am gitu.
I am sama Yahweh itu sebenarnya sama ya saudara di dalam bahasa aslinya. Cuman I am itu adalah kata ganti orang pertama. Yahweh itu adalah kata ganti orang ketiga. Jadi kalau kita ingin menyebut nama Tuhan, kita sebutnya Yahweh. Tapi kalau Yahweh menyebut tentang dirinya sendiri, dia memakai kata Ehye. Gitu, Ehye. Nah kenapa kita sebut pentingnya ini? Ya ini, berarti Yahweh kita mau berkata adalah itu nama personalnya Tuhan. Nama yang dia perkenalkan kepada kita ya. Walaupun ada yang menyebut itu kan YHWH ya saudara. Kita kan nggak tahu ya sampai sekarang sejak orang Ibrani itu kan nggak berani sebut nama Tuhan. Karena mereka takut melanggar hukum yang ketiga. Jadi setiap kali mereka bertemu dengan YHWH itu, mereka akan langsung otomatis menggantinya dengan Adonai. Adonai berkata gitu. Walaupun mereka bacanya YHWH gitu. Maka kemudian sampai ke generasi zamannya Tuhan Yesus, mereka tidak ada yang benar-benar tahu cara menyebutkan YHWH-nya itu Yahweh atau Yihweh atau apa. Tetapi ada juga yang menyebut dengan Yehova. Yehova itu ketika mereka mencoba mengkombinasikan Yahweh dengan Adonai. Ini ada slide-nya juga kan ya. Ketika itu digabungkan YHWH dan kata-kata vokalnya itu coba dimasukkan menjadi Yahweh. Nah tetapi ya itu kan sangat nggak enak sebutnya, maka diganti menjadi Yehova gitu. Tetapi kita nggak benar-benar tahu ya, nggak benar-benar tahu bagaimana lafalnya. Tetapi kita tahu nama pribadinya adalah YHWH tersebut. Nah saudara, kita seringkali ketukar antara Tuhan dan Allah, Tuhan dan Allah. Karena buat kita di Indonesia, seringkali kita mikir sama aja ya. Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan gitu. Tapi kalau kita mau benar-benar spesifik secara teologis, saudara, Allah itu Elohim. Allah itu adalah jabatan. Allah itu bukan nama, Allah itu ini. Allah itu seperti kategori ya, kategori yang artinya adalah divine beings. Tuhan itu baru nama pribadinya Tuhan, baru nama pribadi maksudnya. Kita sering dengar gini, kalau kita orang Jakarta mungkin nggak common ya, tetapi kalau saudara misalnya di Jambi atau di misalnya Sumatera ya, kalau sebut motor itu sebutnya Honda ya. Saya naik Honda, walaupun mereknya Kawasaki, walaupun mereknya apapun gitu ya, tapi tetap adalah saya naik Honda. Saya besok saya jemput kamu naik Honda ya, ya walaupun itu nanti ini. Atau kalau di Medan kita putar-putar naik kereta, keretanya mobil. Itu Medan atau Malaysia ya? Malaysia mungkin. Jadi misalnya juga Sanyo ya, itu pompa air sebutnya Sanyo. Padahal itu kan nama ininya, nama mereknya gitu. Tetapi sudah menjadi dipakai secara general luar, secara general banget demikian. Maka kalau kita mau berkata tentang Alkitab saudara, kita mau bedakan antara Tuhan sama Allah. Allah itu Elohim, itu bisa refer kepada malaikat. Bisa refer kepada roh-roh jahat sekalipun. Bisa merefer kepada roh-roh orang yang sudah meninggal gitu. Ini ada ayat-ayat yang dicatat yang mengacu kepada Elohim itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada tadi divine beings, makhluk ilahi. Jadi nggak selalu Elohim itu pasti refer kepada Allah, kepada Tuhan, maksudnya kepada Yahweh. Bisa juga refer kepada malaikat atau kepada roh, tergantung dari konteksnya. Seperti kalau kita di Gary ya saudara, kalau kita sebut babe, itu tergantung konteks gitu. Kalau hamba Tuhan waktu bilang babe, kita tahu babe itu siapa gitu ya. Ya yang nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah tahu. Tapi kalian tahu lah itu refernya kepada siapa. Tetapi kalau anak STT sebut babe, itu bisa refer kepada someone else. Misalnya kepada ketua STT gitu ya, Pak Benyamin Intan. Nah itu babehnya mereka gitu. Tapi babehnya kita, babeh refer kepada someone else, kepada orang lain gitu. Nah tergantung, babeh itu kan sangat general ya. Tapi ketika kita ngomong babe di dalam konteks tertentu, itu refer kepada satu orang saja. Misal orang Indonesia waktu berkata Pak D,
Pak D itu kita tahu ya, refer kepada siapa gitu. Pak D bisa refer kepada semua Pak D di kampung, di desa. Tapi waktu Kompas mencatat tentang Pak D berkunjung ke Formula E, nah kita tahu Pak D-nya siapa gitu. Itu sedang refer kepada satu specific person. Jadi sama, Elohim, ketika Alkitab mencatat Elohim, misalnya di Kejadian 1, Elohim menciptakan, kita tahu itu langsung refer kepada Yahweh gitu. Tetapi ada ayat-ayat tertentu waktu mencatat tentang Elohim, enggak langsung otomatis mengacu kepada Yahweh, tapi bisa mengacu kepada malaikat atau kepada roh-roh yang lain. Jadi kita lihat, makanya nanti Alkitab mencatat nama Yahweh itu 6828 kali, 6828 kali, jauh lebih banyak dibanding memakai Elohim untuk refer kepada Allah. Kenapa? Karena mau berkata di dalam konteks worldview-nya orang-orang Mesir, waktu itu banyak Elohim, banyak dewa-dewa. Nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam misalnya 10 tulah gitu ya. Itu pertarungan antara Yahweh melawan dewa-dewa Mesir, melawan Elohim-Elohim yang ada di dalam Mesir gitu. Dan dunia roh itu nyata bagi mereka saat itu, nggak seperti kita ya, yang mungkin sudah sangat terpengaruh materialis barat, yang merasa yang nyata adalah yang terlihat. Dunia yang tidak terlihat itu tidak seril yang terlihat gitu. Tapi kan ahli Mesir bisa melakukan mujizat sama seperti Musa dan Harun melakukan mujizat. Jadi benar-benar real kuasa-kuasa roh-roh jahat tersebut gitu. Dan di situ itu satu hal waktu kita mau membahas kenapa Yahweh itu jauh lebih banyak dicatat dibanding Elohim di dalam Alkitab. Karena mau menyatakan dia itu Allah, Tuhan Allah yang berbeda dari Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain gitu. Itu yang pertama saudara. Tapi juga ada faktor yang kedua, makna yang kedua, yaitu adalah dia memang ingin menyatakan namanya kepada saudara, kepada kita, kepada umatnya. Kita baru punya relasi dengan seseorang ketika kita memperkenalkan nama ya. Tadi siang ada satu jemaat tanya ke saya, Pak Heru, dan saya lupa ya. Lalu saya harus nanya gitu, sorry nama Bapak siapa? Oh ya, akhirnya setelah tahu namanya baru mulai ada ingat lagi gitu, baru relasi terjadi lagi gitu. Maka dia bukan hanya ingin dikenal sebagai a distant God, Tuhan yang jauh di sana, tapi dia ingin dikenal sebagai Tuhan yang punya nama. God has a name. Tuhan yang punya nama. Tuhan yang ingin dikenal secara personal, in person, with a name. Saudara, kalau saudara panggil seseorang, akan sangat awkward kalau saudara nggak panggil secara nama ya. Mungkin karena segan atau karena itu saudara panggil Pak Manajer, Pak Direktur. Tapi kalau kita sudah cukup dekat, kita punya akses untuk panggil secara nama gitu. Nah yang susah itu kalau saya pelayanan ke Singapura gitu. Dulu kan sama-sama ya melayani bareng-bareng dengan jemaat di Singapura gitu. Tapi setelah saya ke situ pelayanan, sudah jadi pendeta, mereka kalau panggil saya jadi agak ragu-ragu, panggil Heru atau panggil Pak Pendeta gitu. Dan banyak dari mereka akhirnya panggil Boksu, jalan tengah ya. Mau panggil Pak Pendeta kayaknya ya ini teman lama gitu. Mau panggil Heru agak sungkan gitu. Ya saya selalu bilang gitu, it's okay, kamu boleh panggil nama sama seperti dulu. Relasi saya dengan kamu nggak berubah gitu. Jadi saya nggak tersinggung gitu kalau kamu panggil nama. Jadi seperti itu ya, Tuhan itu ingin kita punya relasi dengan dia yang personal gitu, yang real, bukan yang jauh di sana yang kita harus panggil dia sebagai Pak Presiden, Pak Allah, bukan. Dia ingin kita punya relasi yang dekat, boleh panggil nama. Call him in person, by name. Dan kalau kita rasanya sungkan begitu ya, kita akan lebih sungkan lagi atau orang Yahudi akan lebih sungkan lagi waktu Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, Guru ajarlah kami berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya adalah Aba, Bapa kami yang di surga. Buat orang Yahudi panggil Yahweh itu Bapa itu
ya sama ya seperti sungkan gitu. Kenapa kita bisa panggil Allah itu begitu dekat seperti Aba? Nah ini yang justru Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita punya hubungan yang dekat and intimate. Tetapi kita bagaimana hubungan dengan Tuhan? Apakah kita lebih nyaman hubungan dengan Tuhan itu at a distance, yang kita hanya panggil ketika kita ada maunya, ketika kita ada keperluan baru datang, atau kita memang menginginkan ya satu intimasi untuk datang doa kepada Dia dan memang ingin gitu. Dan saya rasa ini yang murid-murid inginkan ketika mereka melihat kehidupan doa Tuhan Yesus gitu. Yang sangat intimate, Tuhan Yesus kalau berdoa dengan Bapaknya bisa terlihat so close, so intimate, dan mereka minta gitu. Guru, ajarlah kami berdoa karena kami ingin hubungan yang seperti demikian. Apakah saudara punya role model di dalam doa yang saudara kalau lihat seseorang itu berdoa dan saudara berkata, saya ingin relasi dengan Tuhan yang seperti Bapak itu, seperti Ibu itu ya. Kenapa? Kalau hubungan saya dengan Tuhan tuh rasanya Tuhan tuh jauh di tingkat 365 gitu. Lantai 365. Kalau Dia kok kayaknya bisa sebelahan ya, bisa ngomong secara personal dengan Tuhan. So close. Nah saya rasa kita juga bisa minta ya kepada Tuhan. Dan Tuhan kita, Tuhan yang menyatakan dirinya by name. Supaya kita punya hubungan yang close and personal. Tetapi ada satu kalimat, aku adalah aku. Ehye, eser, ehye. Ini apa ya? Salah satu cara untuk menafsirkan ini tuh bagaimana gitu. Adalah begini ya. Diterjemahkan sebagai aku adalah aku. Bisa sebagai aku akan selalu seperti aku. Gitu. I am who I am atau I will be whom I will be. Nah itu mau berbicara tentang apa saudara? Ini mau berbicara tentang 3 hal ya. Setidaknya 3 hal. Masih bisa di-explore lebih dalam lagi. Tapi hari ini kita akan bahas 3 hal aja. Ketika Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai I am who I am. Aku adalah aku, itu mau berbicara seperti apa saudara? Ada 3 karakteristik ya. Yang pertama dia mau berbicara dia adalah Tuhan yang konstan dan tidak berubah. Dia bukan Tuhan yang mudi-mudian, yang gampang berubah-ubah. Kalau manusia kan adalah, aku adalah apa yang aku rasakan. Kalau saya lagi bagus moodnya, saya merciful. Tapi kalau saya lagi panas, lapar, bete, saya itu merciless. Berubah kan ya? Dari merciful jadi merciless. Kenapa? Karena aku ini tidak konstan. Saya ini sangat tergantung dari apa yang terjadi pada diri saya. Saya itu bisa berubah-ubah. Sedangkan Tuhan tidak gitu. Tuhan waktu berkata dia adalah merciful God, dia bukan 70% merciful, lalu kadang-kadang merciful. Enggak, dia selalu 100% merciful, at all times merciful. Maksudnya selalu penuh belas kasihan. Ketika dia berkata dia adalah Tuhan yang adil, dia bukan adilnya 97%, bukan 100% adil dan setiap saat all the time selalu adil. Ketika dia bilang dia adalah kasih, dia 100% kasih dan setiap saat selalu kasih. Maksudnya dia bisa diandalkan, dia bisa dipegang perkataannya. Dia bukan seperti pacar yang berkata A lalu melakukan B. Dia bukan seperti salesman yang menjanjikan X memberikannya Y. Bukan saudara. Dia bukan seperti pria-pria yang waktu pacaran romantis tapi waktu jadi suami apatis. Bukan. Dia itu Tuhan yang menyatakan dirinya apa adanya. Kalau dia adil ya dia adil. Dia kasih ya dia kasih gitu. Sama seperti dia berkata dia memperkenalkan dia adalah Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu bisa lihat track recordku dari nenek moyangmu. Saya bersifat konsisten dari apa yang saya sertai nenek moyangmu, saya juga akan melakukan sama persis kepada kamu gitu. Itu ya saudara. Jadi kalau nyambung dengan objection yang pertama,
Waktu Musa merasa diri nggak mampu, dan dia berkata, I am with you. I am tadi ya, I am with you, Moses. Tapi objection yang kedua adalah I am who I am. Kalau yang pertama adalah aku akan menyertai kamu Musa. Tapi yang kedua adalah aku dapat diandalkan Musa. Jadi jangan takut. Kamu takut ya orang Israel nanti pikir siapa yang utus kamu. Yang utus aku adalah Yahweh yang dapat diandalkan itu. Itu yang pertama saudara. Aku berbicara tentang Tuhan yang konsisten. Yang kedua adalah kita mau membahas tentang aku berbicara tentang Allah yang berdaulat. Yang keputusannya bukan bergantung dari situasi di luar. Waktu di pasal 33 ayat 19, ketika Tuhan berkata kepada Musa, ya aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Jadi dia berkata ya, aku akan ampuni orang yang aku mau ampuni. Aku akan kasih karunia kepada orang yang aku kasih karunia. Dia kasih karunia, mercy, grace itu bukan kepada mereka yang bisa kasih persembahan lebih banyak. Yang bisa kasih sacrifice lebih mahal. Bukan saudara. Dia bertindak bukan karena apa yang saudara bisa berikan. Tapi dia bertindak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, keputusannya berdasarkan dari dalamnya. Itu kedaulatannya tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Itu yang kedua saudara, tentang Tuhan yang berdaulat. Dan yang ketiga adalah tentang Tuhan yang self-sufficient. Tentang Tuhan yang bersumber pada dirinya sendiri. Nah, atribut ini tuh sangat terkait dengan konteks pada zaman itu. Dengan maksudnya Musa ya. Saudara ingat kan ya, Tuhan menyatakan dirinya kepada semak yang terbakar. Semak yang terbakar yang dilihatnya itu semak yang menyala tapi tidak dimakan api. Gitu. Semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Api itu ya saudara, ini sangat terkait gitu. Maksudnya karakteristik Tuhan yang self-sufficient dengan api tersebut yang dilihat oleh Musa. Saudara tahu bedanya api sama air apa? Tahu lah, api ya kebakaran Pak, air ya kebanjiran. Tapi secara esensi api itu perlu bahan bakar. Api itu tidak self-sufficient. Api itu harus selalu membakar sesuatu untuk dia bisa eksis. Kalau bahan bakarnya habis, kalau nggak ada yang dia bisa bakar, ya dia padam. Dia hilang. Kalau air enggak, air akan selalu ada by itself gitu ya. Ininya tidak perlu, dia akan hadir gitu. Sama seperti mama kalau lagi masak ya. Lagi masak kangkung, cak kangkung, lagi seru-seru gongseng-gongseng, tiba-tiba apinya mati, berbet. Terus ternyata LPG-nya habis, maka mesti ganti dulu. Jadi api itu tidak self-sustain. Api itu baru bisa nyala kalau ada bahan bakarnya, ya kayu, semak, atau LPG tadi yang memberikan dia itu ini ya bahan bakar untuk terus menyala begitu. Tetapi ini api yang berbeda yang dilihat oleh Musa. Ini api yang tidak perlu bahan bakar. Karena mestinya api ini terus nyala ketika semak berdurinya itu makin lama makin kecil gitu. Semak berdurinya habis termakan api. Tetapi ini enggak. Ini api yang tidak perlu bahan bakar saudara. Ini api yang memiliki sumber keberadaan dan kekuatannya pada dirinya sendiri dan tidak terbatas. Tidak seperti api di kompor yang perlu LPG tadi ya, yang berdasarkan pada turun naiknya gas di dalam tabung tersebut. Maka waktu api ini menggambarkan tentang sifat Tuhan, mau menggambarkan apa? Menggambarkan Tuhan yang berada pada dirinya sendiri, yang tidak tergantung pada apapun gitu. Dia mau menggambarkan Tuhan sang pencipta yang self-sustain. Sedangkan kita semua ciptaan manusia, kita adalah orang-orang yang sangat tergantung. Kita itu not self-sustain. Kita ada karena punya papa mama. Bayi ada karena ada yang melahirkan. Pasien nggak self-sustain. Pasien apalagi yang di ICU ya, yang sangat tergantung dengan mesin pompa gitu ya, mesin self
self itunya ya, kekuatannya gitu, pompanya. Kalau pompanya mati lampu, ya dia juga meninggal. Koala tidak self-sustain. Koala perlu pohon eukaliptus. Kalau pohon-pohon di dalam hutan eukaliptus itu habis terbakar, koala juga mati. Maka sangat tergantung. Kita semua sangat tergantung pada sesuatu, kita nggak bisa self-sustain. Saudara, manusia abad 21 tergantung pada apa, saudara? Saudara ke kafe, hal pertama yang saudara cari apa? Colokan. Kita sangat tergantung pada colokan ya. Kita perlu power bank, kita perlu colokan, karena kita nggak self-sustain. HP kita nggak self-sustain. Kita perlu sesuatu yang menunjang, yang perlu power gitu. Yang membuat itu nyala gitu. Maka ini yang dikatakan Tuhan itu Tuhan yang self-sustain, yang punya power pada dirinya sendiri, yang tidak perlu power dari outlet-outlet di luar sana. Saudara kalau baca kisah tentang ini ya, update peperangan Rusia sama Ukraine, dua belah pihak kan sama-sama sudah mulai ini ya, kekuatan resourcesnya sudah mulai semakin banyak yang habis ya dari dua belah pihak gitu. Banyak ratusan tank sudah habis, puluhan pesawat dan helikopternya Rusia sudah hancur. Ribuan bahkan puluhan ribu tentara dari dua belah pihak juga sudah meninggal. Dan mereka mulai menghitung-hitung kayaknya ini perang gak bisa lama-lama lagi. Karena ya tank mereka terbatas. Rudal mereka juga terbatas. Resources mereka juga terbatas. Tentara mereka terbatas. Uang mereka juga terbatas. Jadi kayaknya sooner or later perang ini gak bakal lama-lama banget. Karena resources mereka, LPG mereka bakal mulai running low. Tetapi waktu Tuhan bilang ya, Musa, aku adalah aku. Aku punya power yang tidak terbatas. Nanti kamu kalau lawan kepada Firaun dan tentara-tentaranya, mereka bakal kehabisan tentara, mereka kehabisan yang lain. Don't worry, resources Yahweh gak habis-habis. Ini yang dimaksud gitu. Ini waktu Tuhan memperkenalkan dirinya, namanya aku adalah aku kepada Musa, itu bukan cuma sekedar kasih tahu label namanya, tapi sekaligus mau kasih tahu, don't worry Musa, kamu takut banget kan kalau kamu itu gak bisa apa-apa gitu. Kamu bawa ini yang paling penting. Apa? Kartu nama Tuhan. Kartu nama ini can open many doors. Bisa membuka banyak akses, bisa memberikan banyak kekuatan. Ini seperti kartu kredit yang kamu kemanapun bisa gesek, bisa keluarkan apapun yang kamu butuhkan. Nah ini saudara yang diberikan Tuhan kepada Musa. Itu kartu nama kepada Musa yang gak habis-habis gitu. Ini yang istri-istri suka kan ya. Kredit card yang gak ada kredit limitnya. Nah itu, aku adalah aku itu kredit card yang tidak ada limitnya. Yang tidak akan habis-habis. Nama Tuhan itu akan menjamin keberhasilan misi Musa. Musa, kamu sekarang siap untuk menantang Firaun. Karena kamu sudah punya nama Yahweh. Nama yang membawa kekuatan dan pembebasan dari perbudakan Mesir. Sekarang kalau kita mau bring forward kepada zaman kita saudara. Kita memang gak lawan Firaun lagi ya. Kita memang tidak diperbudak oleh Mesir. Tapi kita menghadapi perbudakan dosa. Dan pembebasan kita tetap sama, bergantung pada nama Tuhan. Tetapi Tuhan tersebut, Yahweh, datang ke dunia untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Di dalam nama siapa sekarang dia datang? Yaitu ketika Yesus lahir, malaikat berkata kepada Yusuf ya, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu di dalam LI kita itu adalah translation dari bahasa Ibrani Yeshua yang sebenarnya sama akar katanya dengan Yosua. Yah gitu ya. Akar kata Tuhan gitu. Shua itu menyelamatkan. Jadi Yeshua itu artinya adalah Tuhan menyelamatkan. God is my savior. Jadi ini Yahweh menyelamatkan.
Dan kata Yesus ini adalah nama yang dikatakan kalau dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan jemaat mula-mula itu sangat meyakini nama ini. Bahkan mereka rela mati demi nama Yesus ini. Dan mereka sebelum mereka menjadi orang Kristen gitu ya, mereka harus mengucapkan satu kredo ya, satu kredo. Barang siapa yang mengucap dengan mulutnya dan mengaku dengan hatinya, Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan kalimat ini ya, Yesus adalah Tuhan, sudah memakan banyak korban. Karena mereka rela mati demi Yesus adalah Tuhan. Dan ini penting banget, Yesus adalah Tuhan bagi mereka gitu ya. Mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi Yesus adalah Tuhan. Karena dua hal. Satu, bagi orang Romawi, Tuhan di dalam bahasa Romawinya adalah kurios, Tuan gitu ya, Lord. Itu cuma ada satu Lord, yaitu Kaisar. Gak boleh ada Lord lain, gak boleh ada penguasa lain di dalam seluruh tanah kekuasaan Romawi kecuali Kaisar. Jadi barang siapa berani berkata ada Lord lain, kurios lain selain Kaisar, ya nasibnya adalah gladiator. Nasibnya adalah dimakan singa. Jadi banyak yang sudah akhirnya demi nama ini harus mempertaruhkan nyawanya. Tetapi sekaligus bukan hanya bagi kesulitan bagi orang Romawi, kesulitan juga bagi orang Yahudi. Karena kata ini diterjemahkan Lord ini atau Tuhan ini adalah dari terjemahan Yahweh di Perjanjian Lama. Jadi ketika orang zaman itu ingin menjadi orang Kristen, mereka seakan-akan harus berkata Yesus adalah Yahweh. Wah, itu susah banget buat orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi yang monoteisme ketat itu, mereka mana bisa melihat Yahweh yang di atas sana, yang besar sana, itu bisa menjadi seseorang yang visible, yang terlihat kasat mata, menjadi seseorang yang mereka kenal di dalam diri Yesus dari Nazaret. Seorang tukang kayu yang menjadi pengkhotbah keliling. Mereka nggak bisa ngerti bagaimana Yahweh bisa menjadi Yesus. Tetapi inilah ya saudara ya, yang Tuhan Yesus di dalam banyak kesempatan menyatakan dia itu tuh bukan cuma sekedar nabi. Dia itu bukan cuma sekedar manusia. Dia itu selalu berkata dia itu bukan hanya nabi yang membawa otoritas Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Dan itu yang menyebabkan dia harus mati. Karena ketika dia berdebat dengan para pemimpin agama, akhirnya Yesus mengaku ya, I tell you, dia berkata kepada para pemimpin agama, aku adalah Kristus. Saya katakan yang sebenar-sebenarnya. Di Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham lahir, saya sudah ada. Nah itu bahasa Indonesia, terjemahan ini jadi agak hilang nuansanya ya saudara. Karena kalau di dalam bahasa aslinya, Yesus itu sedang mengklaim, before Abraham was born, I am. I am. Dia sedang memakai nama personalnya Tuhan, Yahweh. Sebelum Abraham ada, saya ada. Saya adalah Yahweh. Jadi dia mengaku Yesus kepada pemimpin agama seakan-akan berkata, aku adalah Yahweh. Sama dengan Yahweh yang menampakkan diri kepada Musa. Dan para pemimpin agama itu bukannya mereka nggak tahu. Mereka benar-benar paham saudara. Karena apa yang mereka lakukan setelahnya adalah mereka berkomplot untuk menangkap dan membunuh Yesus. Karena apa? Dikatakan mereka mengira apa yang Yesus katakan adalah penistaan agama. Kamu siapa? Kamu itu baru belum umur 50 tapi sudah ngaku ada begitu. Jadi yang kita lihat adalah kemudian memang Yesus harus mati. Disalibkan dan mati. Tetapi kuasa maut tidak berkuasa menahannya dan dia bangkit. Dan Paulus menegaskan di Filipi 1 ya. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah ini sebenarnya setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Yahweh. Ini adalah kutipan dari Yesaya 45 ayat 23 saudara. Di mana Yahweh berkata, satu saat
semua bangsa, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Jadi Paulus sedang mencoba mengkonekkan Yesus yang bangkit dengan Yahweh di perjanjian lama. Ini sama gitu ya. Setiap orang akan menyembah kepada Yahweh, setiap orang juga sekarang akan menyembah kepada Kristus yang bangkit. Akan mengakui nanti satu saat kamu pemimpin-pemimpin agama mungkin sekarang nggak mau berlutut. Kamu nggak mau mengaku Yesus adalah Yahweh. One day. Semua orang dari segala bangsa, dari segala suku akan mengaku Yesus adalah Yahweh yang berinkarnasi. Nah hari ini sebagai penutup saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta bukan? Turunnya Roh Kudus ya. Turunnya Roh Kudus yang turun ke atas Petrus dan para rasul dalam bentuk api, lidah-lidah api. Dan kalau kita mau ingin mengkaitkan dengan tema kita hari ini, bagaimana Yahweh menampakkan dirinya dan menyatakan dirinya kepada Musa di dalam bentuk api, di dalam semak yang tidak terbakar tersebut. Dan itu memberikan kekuatan, nama yang dia nyatakan kepada Musa itu memberikan kekuatan supaya dia bisa pergi menyatakan tentang misi Tuhan kepada Firaun. Demikian juga kita bisa menarik paralelismenya ya. Para rasul yang tadinya ketakutan, Petrus dan murid-murid yang tadi mengunci pintu. Mereka takut ditangkap, mereka takut dibunuh sama seperti guru mereka dibunuh beberapa hari sebelumnya. Tapi ketika lidah-lidah api, ketika Roh Kudus turun dalam bentuk api kepada mereka, apa yang mereka lakukan saudara? Yang mereka lakukan adalah mereka pergi. Pergi kemana? Ke pelataran bait Allah untuk menyatakan siapakah Kristus. Kristus adalah Yahweh yang memberikan undangan keselamatan bagi mereka yang percaya. Yang dijanjikan seperti yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Maka kaitannya saudara sudah melihat itu ya, undangan untuk ikut pergi KKR regional. Mungkin tidak semengerikan seperti berhadapan dengan Firaun, tapi bagi saudara yang mungkin belum pernah sama sekali itu ngeri banget harus berkhotbah kepada puluhan atau ratusan anak-anak, nggak tahu bagaimana berkhotbah. Sama saudara, Musa menghadapi ketakutan itu, rasul-rasul menghadapi ketakutan itu. Tapi kalau kita minta kuasa daripada Roh Kudus, kalau kita minta lidah-lidah api itu juga turun atas kita, maka kita diberikan keberanian. Maka saudara, mungkin praktikalnya kalau saudara memang menggumuli, ingin ikut, maka ini boleh menjadi pendorong untuk saudara jangan ragu-ragu ikut mendaftar, ikut sebagai KKR regional. Atau saudara mungkin sedang menggumulkan ingin menginjili anggota keluarga atau siapa yang saudara sungkan selama ini atau takut approach, minta kekuatan daripada Tuhan, daripada nama Tuhan, kita membawa nama Tuhan supaya kita boleh mempunyai keberanian ya. Dan yang Tuhan inginkan adalah kita beriman, percaya untuk pergi kemana Dia utus. Seperti Musa yang diutus pergi, seperti para rasul yang diutus pergi. Dan biarlah semangat Pentakosta boleh membakar hati kita untuk membawa Injil Tuhan sampai setiap lutut mengaku bahwa Yesus adalah Yahweh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk nama-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Karena Engkau adalah Allah yang ingin berelasi dengan kami. Dan kami ingin ya Tuhan boleh menjadi umat yang boleh Engkau bawa mendekat ke hadirat-Mu. Yang Engkau bawa dekat ke dalam hati-Mu ya Tuhan. Dan kami melihat bukan hanya Engkau membawa kami mendekat, tapi di dalam Kristus Yesus Engkau juga inkarnasi datang kepada umat-Mu, mendekat, berdiam di antara kami dan menjadi sama seperti kami. Dan Engkau menyatakan siapakah Allah yang sebenarnya, Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan kami melihat di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Dan satu saat ya Tuhan, kami ingin melihat semua orang boleh mengaku Yesus adalah Tuhan yang sejati. Yesus adalah Yahweh yang dinyatakan, yang menyatakan diri kepada Musa. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang membawa berita kabar baik ini juga kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.